Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Indu Putri Kristiawan dengan di 514190. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai tetrasomis SP yang merupakan fitoplankton yang banyak dimanfaatkan sebagai pakan alami dalam budidaya BKN. Yang pertama adalah klasifikasi dari Tetrasomis sp, di mana Tetrasomis sp ini merupakan anggota dari filum Coleophyta, kelas Chlorodendraceae, ordo Chlorodendrales, famili Chlorodendraceae, genus Tetrasomis, dan juga spesies Tetrasomis sp. Nah, dapat dilihat pada gambar bahwa Tetrasomis sp merupakan alga bersel tunggal atau uniseluler, dengan inti sel yang terlihat jelas dan berukuran kecil, serta dinding selnya mengandung selulosa dan juga peptida. Nah, karena warnanya hijau ini, diketahui bahwa Tetrasomis sp memiliki klorofil, di mana pigmen klorofilnya itu terdiri dari karoten dan juga xanthofil. Nah, tiap satu sel dari Tetrasomis sp itu hanya memiliki satu kloroplas yang mengandung pirenoid. Morfologi Tetrasomis sendiri diketahui memiliki warna hijau cerah dengan bentuk kompres atau pipi, bisa juga elif atau bulat-bulat, di mana Tetrasomis ini memiliki 4 flagella berukuran 0,75 sampai 1,2 kali dari panjang tubuhnya. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa di Tetrasomis sp ini terdiri dari selulosa dan juga laktosa. Nah, kloroplas dari Tetrasomis ini selain terdiri dari karoten dan juga xanthofil, dia itu berbentuk menyerupai cangkir dan terdapat juga organ bernama pirenoid dan juga ekspor. Pirenoid ini berfungsi sebagai tempat penyimpan cadangan makanan, sedangkan ekspor berfungsi sebagai tempat yang melekat terhadap cahaya sehingga fungsinya itu mirip seperti mata. Nah, habitat dari Tetrasomis ini diketahui di laut beritung dingin hingga tropis di perairan pesisir. Kemudian intensitas cahaya maksimum yang dapat mendukung kehidupan Tetrasomis sp itu berkisar antara 3.000 hingga 10.000 lux. Nah, data kualitas yang dapat ditolerir oleh si Tetrasomis ini cukup besar, yaitu sekitar 15 hingga 36 ppt dengan kondisi optimal di 25 hingga 35 ppt. Tetrasomis ini dapat mentoleransi suhu antara 15 hingga 35 derajat Celcius dan juga pH optimum untuk kehidupan Tetrasomis ini berkisar antara 7 hingga 8. Tetrasomis diketahui bereproduksi melalui dua cara, yaitu secara seksual melalui pembelahan diri dan juga seksual melalui diawali dengan pembentukan sel gamet. Untuk reproduksi seksual sendiri diawali dengan pembelahan protoplasma menjadi beberapa bagian, bisa menjadi 2, 4, atau 8. Kemudian berkembang menjadi zoospora. Nah, zoospora ini akan tumbuh menjadi sel baru. Untuk reproduksi seksual sendiri diketahui melalui isogami, yaitu peluburan antara sel gamet jantan dan juga betina dengan ukuran dan juga bentuk yang sama. Setelah itu, kloroplas dari kedua gamet ini akan menyatu dan membentuk zigot. Dan zigot ini akan berkembang menjadi individu baru. Tetrasomis memiliki kandungan nutrisi antara lain protein, lemak, karbohidrat, serat pangan, abu, air, dan juga energi. Nah, protein ini berfungsi dalam pertumbuhan dan juga pembentukan jaringan pada tubuh ikan. Kemudian lemaknya itu sebagai sumber energi utama dan juga membantu dalam penyerapan vitamin yang larut lemak atau larut dalam minyak. Nah, selanjutnya adalah karbohidrat, di mana karbohidrat ini berfungsi sebagai energi tambahan atau pendukung dalam metabolisme sel. Kemudian serat pangan itu menjaga dan membantu kesehatan saluran cerna. Selanjutnya adalah abu. Nah, abu ini mengandung mineral esensial seperti kalsium dan juga magnesium yang berfungsi dalam metabolisme dan juga mempertahankan struktur tulang dari ikan. Selanjutnya adalah kadar air, di mana kadar air dari Tetrasomis ini diketahui cukup rendah sehingga dapat memudahkan penyimpanan dan juga memperpanjang umur simpan. Nah, energi yang dihasilkan dari konsumsi Tetrasomis pada ikan itu sekitar 297 kcal, yaitu diketahui merupakan energi yang cukup tinggi, sehingga cocok untuk ikan dengan kebutuhan energi menengah hingga tinggi. Dalam budidayanya diperlukan teknik budidaya yang tepat untuk Tetrasomis sp, di mana karena Tetrasomis sp ini merupakan fitoplankton yang hidup di perairan laut, maka perlu dipersiapkan air laut yang telah steril dengan kadar garam sekitar 27 hingga 30 ppt. Nah, air laut tersebut dimasukkan ke dalam botol kultur sebanyak 1 liter dengan menggunakan botol Erlenmeyer maupun botol plastik. Nah, di botol tersebut kemudian ditambahkan pupuk, disarankan berupa pupuk honi sebanyak 1 mili per liternya, kemudian diberikan aerasi. Nah, selanjutnya setelah pupuknya itu tercampur merata, bibit dari Tetrasomis sp ini dimasukkan ke dalam media kultur.
Nah, untuk mencegah kontaminasi dari udara, atau botol dari kultur tetracycline SP ini dapat ditutup menggunakan kampas atau styrofoam. Nah, step terakhir atau step keenam ini peletakan wadah kulturnya itu diusahakan pada tempat yang terpapar cahaya matahari karena aktivitas dari fitoplankton tetrasomis ini dikendalikan oleh cahaya matahari, di mana mereka ini akan melakukan aktivitasnya dan juga berfotosintesis bergantung pada intensitas cahaya matahari. Nah, setelah 4 hari, tetrasomis ini dapat dipanen dan juga digunakan untuk kultur pada wadah yang lebih besar. Nah, melanjutkan yang tadi bahwa tetrasomis SP ini dapat dikultur dengan cara scale up, di mana awalnya pada skala laboratorium, kemudian skala 1 galon sebesar 3 liter, skala wadah 2 liter, kemudian skala produksi yaitu skala 1 ton atau skala industri. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa tetrasomis ini dapat dikultur dengan metode scale up, di mana pada skala 1 ton sendiri tetrasomis ini memerlukan wadah berupa bak dari semen atau juga bak fiberglass. Nah, wadah tersebut diisi air dan kadar garam sekitar 28 ppm, kemudian disterilkan dengan menggunakan 20 ppm Na2S2O3 atau juga dengan lampu ultraviolet. Selanjutnya ditambahkan pupuk urea sekitar 60-100 mg per liter dan juga pupuk TSP sekitar 20-50 mg per liter. Nah, dalam waktu 4-5 hari akan ditemukan perkembangan dengan kepadatan 2-4 juta sel per mililiter. Nah, selanjutnya tetrasomis itu dapat dipanen dan digunakan sebagai pakan dari ikan. Nah, diketahui ada beberapa aplikasi tetrasomis SP dalam aquaculture. Yang pertama itu sebagai makanan hidup untuk tahap larva pada udang faname yang menyediakan nutrisi penting untuk mendukung pertumbuhan dan juga pengembangan dari larva udang faname. Selain itu, tetrasomis SP dapat menjadi bioremediasi untuk meningkatkan kualitas air dengan menghilangkan partikel seperti nitrogen dan juga fosfor dari sistem aquaculture. Selanjutnya, ketika tetrasomis SP itu dimasukkan ke dalam pakan, dapat meningkatkan aktivitas kekebalan tubuh spesies akuatik sehingga meningkatkan kesehatan dan juga ketahanan secara keseluruhan terhadap penyakit. Dan yang terakhir, tetrasomis SP ini juga dapat digunakan dalam proses pengolahan air limbah untuk menghilangkan beban nutrisi dan juga logam berat yang berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.